Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hamba Allah yang berbahagia, yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda mengikuti acara ini, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mentakdirkan kepada kita sehingga kita dapat datang ke masjid, melakukan sholat subuh berjamaah, melakukan itikaf, dan kita lanjutkan lagi itikaf kita sampai isyraq. Dan insya Allah nanti kita melakukan sholat isyraq 2 rakaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, mengkaji suatu peristiwa yang akan terjadi nanti di akhirat kelak. Walaupun kita semua belum mati, belum meninggal dunia, belum masuk ke alam barzah, belum masuk ke alam kubur, apatah lagi ke akhirat. Tapi karena kita membaca Al-Quranul Karim, kita beriman kepada Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita. Walaupun ini statusnya masih gaib, belum nyata pada saat ini, tapi dengan kita membaca Al-Quranul Karim, kita berkeyakinan penuh peristiwa tersebut akan terjadi. Karena Al-Quran ini adalah, kalau kata orang Jakarta bilang, omongannya Tuhan, perkataannya Tuhan, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib beriman. Silakan dibuka Al-Quranul Karim, surat Ghafir, surat 40 ayat 50. Yang mengikuti acara ini, Anda di rumah dimanapun Anda mengikutinya, silahkan dibuka mushaf Al-Quranul Karim. Sengaja saya ajak Anda semua untuk melihat mushaf Al-Quranul Karim di pagi hari yang cerah ini, sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau. Kita sudah melihat mushaf Al-Quranul Karim, kita sudah melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa punjangganya, ini adalah surat cinta dari Allah. Karena Allah cinta kepada umatnya, cinta kepada hambanya, cinta kepada orang yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ketemu? Nah, kita akan baca, biar kita pagi ini mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. 1 huruf 10 kebaikan. Mungkin tadi sampai saat ini kita belum memegang Quran, alhamdulillah sekarang kita memegang Quran. Mulai bangun tidur tadi kita belum baca Quran, alhamdulillah sekarang kita diajak untuk baca Al-Quran. Nah, sekarang kita baca, silakan Anda mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Silakan salah seorang membaca terjemahannya. Apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri. Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita suatu episode yang akan terjadi, suatu cerita yang akan terjadi nanti di akhirat. Khususnya adalah ketika ada manusia yang digiring dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Nah, ketika mereka digiring dimasukkan ke dalam neraka, itu penjaga neraka bertanya kepada orang yang akan masuk ke dalam neraka. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Apa enggak ada rasul yang datang kepadamu yang menyampaikan bukti-bukti yang nyata? Jadi ditanyakan, kenapa sampai malaikat penjaga jahanam, penjaga neraka bertanya semacam itu? Dari kalimat, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, kita mendapatkan pelajaran bahwa ada manusia ketika di dunia dia nggak mau taat kepada Rasulullah SAW, dia nggak mau taat kepada Rasul, dia nggak mau taat kepada Nabi. Ada nggak orang yang model kayak begini? Ada nggak orang yang model kayak begini? Ketika dikatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul terima, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Tapi realitanya dibalik oleh mereka. Apa yang diperintah Rasul dia tinggalkan, apa yang dilarang Rasul dia kerjakan. Rasulullah SAW melarang kita untuk berdusta, berbohong. Ada nggak umat Nabi Muhammad SAW yang berdusta, yang berbohong? Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf. Tapi ada nggak umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan kejahatan, yang melakukan kezoliman, yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat, yang melakukan kemungkaran? Apa nggak pernah Rasulullah SAW menyampaikan? Mungkin akan ada yang berkata, oh Nabi kan udah meninggal dunia 14 abad yang lampau. Oke, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi perkataan Nabi, sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW itu ada. Bahkan zuriatnya Rasulullah SAW ada, keturunannya Nabi Muhammad SAW yang melakukan dakwah, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ada sampai saat ini. Jadi nggak ada alasan lagi. Oh karena saya belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, saya tidak pernah bertemu bertatap muka dengan Rasulullah SAW. Itu bukan suatu alasan. Kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW sudah ada di berbagai macam kitab. Anda bisa baca kitab Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Banyak ulama-ulama hadis yang sudah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW.
Apatah lagi ada pengajian, ada halakoh, ada tarbiyah, ada tabligh akbar, ada kajian, ini itu dan segala macamnya. Semuanya itu menyampaikan firman Allah dan hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita mau ngomong apa nanti di akhirat? Apalagi di Az-Zikra dikenal dengan kampung sunnah, dan murabi kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mengajak warga kampung sunnah Az-Zikra untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Coba ingat-ingat lagi apa yang disampaikan oleh murabi kita. Di antaranya 7 sunnah amalan yang diserukan untuk dilakukan. Dari mulai tahajudnya, tahajud itu amalannya Nabi Muhammad SAW. Tadabbur Quran, baca Quran, itu amalannya Nabi. Kemudian sholat duha, istighfar, berinfak, jaga wudhu. Ada nggak kita konsisten untuk melakukan hal itu? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Jangan sampai tinggal di kampung sunnah, tapi 7 sunnah itu kita abaikan. Padahal murabi udah berkeringat, udah capek, udah letih, bahkan menyerukan sholat subuh berjamaah di masjid. Ingat nggak begitu? Murabi mengajarkan kita untuk pakai imamah. Siapa yang istiqomah sampai saat ini masih pakai imamah? Murabi menyerukan kita untuk menghidupkan sunnah bertongkat. Siapa di antara jamaah yang masih istiqomah megang tongkat? Ini saya ngingetin aja lagi. Ini bagian dari sunnah. Niatkan kita pakai tongkat ini sunnah, bukan gaya-gayaan, bukan. Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kalau udah 40 tahun lebih, uban udah bertabur, gigi udah gugur, kulit udah kendur, makannya bubur, tiap hari banyak tidur, mendekur, itu tanda badan akan kekubur. Ingat-ingat sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ini juga cincin nih, sunnah nih. Habis halakoh ini cari cincin dah, tapi jangan taruh di jari tengah. Ini makruh, kata ulama, ya makruh. Taruhnya di kelingking atau jari manis boleh. Laki-laki jangan pakai emas. Niatkan kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Makanya saya pakai cincin, Pak. Dulu nggak pakai cincin saya, sekarang pakai cincin. Niatnya apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang bisa kita kerjain, kita kerjain. Sebab ini sebagai saksi nanti. Terus, apa lagi ini? Saya keluarin dah. Nih, ini siwak nih. Murabi kita Ustadz Muhammad Arifin Ilham, di kantongnya itu ada siwak. Terus ada lagi ini. Duit mah nanti. Ini dulu nih. Ini minyak wangi. Ya, ini minyak wangi ini. Sunnah ini. Murabi kita di kantongnya itu nggak lepas dari ini. Tasbih. Ini tasbih dari Pak Haji Arba nih. Kalau saya pakai saya zikir nih, ya kan? Pak Haji Arba walaupun udah dikubur dapat aliran pahala. Saya yakin warga kampung sunnah waktu acara di rumah beliau dapat tasbih kayak begini. Ada nggak diamalin? Ada nggak dipakai? Ini kalau hitungan 100 nih boleh dipakai begini. 200 bisa pakai begini. Ini alat. Ya jangan kita berdebat, wah ini bid'ah nih segala macam. Ini alat, saudara. Sekarang saya keluarin lagi dah. Sekarang saya pengen tanya sama jamaah. Ustadz aja nih. Ini saya tanya apa ini? Hah? Ini alat hitung. Kalau penumpang udah masuk kapal pesawat, ini biasanya pegangan pramugari, ya. Ini pramugari atau pramugara nih. Dia nggak ngitung, enggak, dia begini aja. Ini alat hitung.
Apa alat hitung ini bid'ah? Maka kita gunakan kecerdasan kita. Nih, saya taruh di sini dulu. Ada lagi nih. Nah, ini dari Pak Sunaryono nih, dikasih ke saya nih. Ini tasbih juga nih model deh. Ya. Yang punya saya sama Pak Sunaryono aja deh. Jamaah lain belum tentu ada. Ya. Nah. Ini kita tinggal pencet-pencet aja. Sengaja ini saya sampaikan biar kita berpikiran cerdas, jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah itu terkait dengan ibadah mahdoh. Ini alat itu tidak terkait, saudara. Udah berapa itu? 1, 2, 3. Nggak ada lugat juga nih. Ini alat hitung juga nih. Kalau udah 100 lebih 1000 pakai begini, suka puyeng juga kita. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah sekarang ada yang model baru nih, pakai begini nih. Ya, ini kayak begini zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, di zaman sekarang ada ini, saudara. Ya. Jadi sekali lagi ini semua adalah alat. Untuk apa? Kita berzikir, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan banyak yang lainnya lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Rasul itu membawa sunnah, dan sunnah itu harus dihidupkan, dan kepada sunnah kita harus cinta. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku maka dia mencintaiku, barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam surga. Dan murabi kita berupaya istiqomah. Bahkan ada satu lagi yang ada di kantong dia, yang Bapak sebut apa tadi? Pitih. Nah. Nih, pitih nih. Ya. Kalau murabi kita mah warnanya merah. Kalau saya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan pendapatan. Ya. Nah, kenapa kita harus bawa ini apalagi ke masjid? Jadi kalau ada kotak jangan kita pelototin aja. Nih saya masukin dulu dah. Jadi kalau ada kotak infak kita masukin tuh infak. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, iringi dengan doa. Mungkin orang tua kita sakit, mungkin anak kita sakit, mungkin istri kita sakit, anggota keluarga kita sakit. Doa sama Allah, ya Allah dengan infak ini sembuhkanlah penyakit istriku, penyakit anakku, penyakit orang tuaku. Kenapa demikian? Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Kalaupun kita nggak mau sedekah juga, uang itu akan keluar dengan apa? Biaya pengobatan, biaya ke dokter, biaya operasi, biaya ini segala macamnya. Kita mau yang mana? Pilihannya mau yang mana? Mau yang sedekah kemudian Allah sembuhkan, atau dioperasi nanti Allah sembuhkan? Sama-sama keluar juga duit. Makanya orang kalau paham akan hal ini, setiap hari dia akan berinfak. Dan ketika berinfak diupayakan sebelum matahari terbit, sebelum burung-burung berkicau, karena malaikat datang kepada anak cucu Adam mendoakan dia terkait dengan infak yang diberikan. Allah ma'ti munfikan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada orang berinfak. Makanya orang yang berinfak nggak ada jatuh miskin, saudara. Nggak ada yang melarat, nggak. Biasakan berinfak. Nggak ada uang dengan makanan, dengan pisang rebus, pisang goreng, dengan ketupat, bubur kacang hijau, ya, dengan roti. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Upayakan itu kita lakukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, orang yang digiring masuk ke dalam neraka itu mengatakan, qalu bala, betul. Betul, sudah datang Nabi, sudah datang Rasul, dia membawa risalah, dia membawa syariat. Sebab ada juga orang sekarang dia mau Islam tapi syariat kagak. Ya kalau dia mengaku Islam, menerima Islam tapi syariat kagak, bagaimana dia akan sholat, bagaimana dia akan puasa, bagaimana dia akan zakat, bagaimana dia akan umroh, bagaimana dia akan haji, bagaimana dia akan melakukan ketaatan kepada Allah.
Bukankah puasa itu syariat? Bukankah sholat itu syariat? Di zaman sahabat Rasulullah SAW, ketika orang bersyahadat masuk ke dalam Islam, apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW? Kerjakan sholat, kerjakan puasa. Bahkan kalau kepada wanita, Rasulullah SAW menyampaikan, kerjakan sholat, kerjakan puasa, jaga kemaluan kamu, taat kepada suami, kamu akan masuk surga dengan pintu surga yang mana saja kamu kehendaki. Jadi ada penegakan syariat, pelaksanaan syariat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Nanti di akhirat dia bermohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam neraka, ya Allah. Nggak akan bisa, saudara, nggak akan bisa. Karena waktu beramal itu di dunia, waktu akhirat itu adalah menerima hasil amal kita, hasil cocok tanam kita. Makanya sekarang di dunia banyak-banyak kita beramal, yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan, yang bisa kita lakukan untuk mencari ridha Allah. Yang paling enak udah datang ke masjid dah, ya, duduk aja kita nih, duduk di masjid, baca Quran kagak, zikir kagak, tasbih juga kagak, duduk aja udah. Duduk, ini malaikat yang ada dalam masjid mendoakan kita. Cuman nggak dilihatkan aja oleh Allah. Kalau dilihatkan oleh Allah, orang akan berbondong-bondong datang ke masjid. Handphone langsung digunakan untuk selfie. Kapan lagi selfie sama malaikat nih? Tapi disitulah ujiannya, percaya nggak kita? Kalau sama percaya. Dan udah banyak bukti orang kalau dalam masjid tenang. Saking tenangnya, kata orang Jakarta bilang, ada nggak? Ada. Pak Ustadz tahu aja. Ya gimana saya nggak tahu? Kalau saya ceramah kan saya nggak merem mata saya. Saya ke kanan ke kiri, saya lihat siapa yang di pojok tuh, ya, siapa yang di sana. Tuh kelihatan tuh. Siapa yang ngantuk kelihatan, siapa yang serius kelihatan, siapa yang nguap kita tahu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang berikutnya lagi kita lihat dalam surat Al-Furqan 25, surat 25. Ayat 27 sampai 28. Nah, ini penyesalan nih. Kan ada istilah apa? Nasi udah jadi bubur, kan begitu? Nasi udah jadi bubur masih bisa dimanfaatkan. Gimana caranya? Tambah kecap, tambah kerupuk, tambah ayam, jadi bubur ayam. Tapi di akhirat nggak ada lagi penyesalan tuh, nggak bisa lagi penyesalan itu. Udah ketemu? Ya, ayat 27-nya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Silakan dibaca terjemahannya. Menyesali perbuatannya, serasa berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah
pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Dia gigitnya dua jari. Ini gambaran bagaimana penyesalan. Ini bahasa tubuh, ya kan? Kan orang begitu, bahasa tubuh kan begitu. Gestur, kalau dalam psikologi itu disebut dengan gestur. Gambaran dia menyesali perbuatan. Seraya dia berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Coba dulu saya ikutin sunnah Rasulullah SAW. Coba dulu saya ikuti Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Tapi udah jadi penyesalan, nggak bisa. Dunia udah hancur, bumi udah hancur, langit udah hancur, nggak bisa lagi kita ke dunia. Jangankan dari akhirat ke dunia, dari alam barzah saja ke dunia udah nggak bisa. Saya pengen tanya kepada jamaah, ada nggak di antara warga kita yang sudah dikubur di Taman Firdaus, kuburan di Kampung Sunnah Az-Zikra, itu pulang ke rumahnya? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Assalamualaikum Pak RW. Nih, alhamdulillah Pak RW kita ada Pak Jindang. Ya. Ada nggak yang datang lapor gitu? Pak RT ada yang ngelapor warganya pulang? Pak RT, Pak RW saya nggak betah nih dikubur nih gitu. Ada nggak? Betah nggak betah dia rasakan sendiri. Itu baru di alam barzah. Belum lagi di akhirat, nggak bisa saudara. Makanya mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa menghirup oksigen. Ini sekarang Allah kasih kesempatan nih, kita dapat menghirup oksigen secara normal lagi ini. Manfaatkan. Apa kemarin belum terasa teguran dari Allah, peringatan dari Allah, berapa tabung oksigen harganya? Ngap-ngapan orang saudara. Cari oksigen susah, harga melambung tinggi coba. Nah sekarang Allah kasih kesempatan nih. Hirup udara yang segar di waktu pagi. Caranya gimana? Datang ke masjid. Di pagi hari kan udara cerah. Belum ada polusi dari udara orang-orang munafik. So orang-orang munafik jarang ke masjid. Kalau kalian ingin mengetahui orang itu mukmin atau munafik, lihat sholat subuhnya berjamaah di masjid atau tidak. Makanya kita ajak saudara kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita semuanya datangi rumah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Berkah hidup ini. Apa problem kita? Apa masalah kita? Lapor sama Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang juga datang ke Baitullah. Datang ke Mekah, doa di Multazam. Kan begitu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita ada problem nih, kita ada masalah nih. Kita datangi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kamar kita belum sempurna, belum cukup, belum khusyuk. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berwudu, kemudian sholat tahiyatul masjid. Udah banyak contoh kasus saudara, orang yang ada problem, orang ada masalah, kemana dia cari solusi? Ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke rumah setan. Emang ada rumah setan Ustaz? Ada. Yang pakai menyan, pakai komat-komat, kamit, mantra-mantra, ya. Kemudian ada syarat-syarat, ayam hitam, paru hitam, kaki hitam, nggak boleh ditawar kalau beli, ya. Ribet banget. Mendingan kita ke masjid, nggak ribet saudara. Apalagi Masjid Az-Zikra 24 jam kebuka 24 jam. Nggak ada pintunya kan di masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penyesalan. Nah, inilah gunanya kita mengaji, inilah gunanya kita halaqah untuk saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum kita meninggal, kita dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak-banyak berselawat. Ini bapak-bapak jangan kalah sama ibu-ibu, sama emak-emak. Pejuang subuh yang saya dengar itu setiap hari habis salat ke subuh 100 kali dia selawat untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan isi kompak bu, ya niatkan sampai mati saya berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan berselawat kepada Rasulullah SAW nggak sampai 1 jam. 100 kali kita nggak sampai 1 jam. Nah, sekarang kita coba, ya. Ini sebagai contoh, nanti silakan praktekkan masing-masing. Ya, kita selawat untuk Rasulullah SAW. Minimal sehari itu 100 kali. Ya, minimal 100 kali.
Karena nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah orang yang banyak berselawat dengannya kepada Rasulullah SAW. Silakan Anda ingin membaca salawat dengan redaksional model yang mana, silahkan. Intinya kita menyampaikan salam dan salawat untuk Rasulullah SAW. Boleh sallallahu ala Muhammad, boleh sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh salawat Ibrahimiyah, boleh salawat Ummi, silahkan. Nah sekarang kita baca, insya Allah nggak sampai 1 jam. Setelah itu kita akan tutup, kita akan sholat isyraq, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa menit? 1 jam enggak? Setengah jam enggak? Enggak. 1/4 jam enggak? Enggak. Udah 100 sekali. Nah, ini kita wiridkan. Jadi amalan yang terus menerus kita lakukan itu namanya wirid. Jadi kita wiridkan, mau pagi, mau siang, mau sore silakan. Yang penting 1 hari itu 1 sekali. Nah, tambahan dari saya juga, ini untuk diri saya juga dan jamaah yang mengikuti acara ini, selain kita berselawat, istighfar minimal 1 sekali. Ya, biar Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan wujud dari ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi aja 70 kali sampai 100 kali dia beristighfar. Nah, yang ketiga yang jadi wirid kita juga kalimat tahlil la ilaha illallah minimal 100 kali. Mudah-mudahan lisan kita nih akhir kehidupan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan dianggap sepele ucapan kalimat la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itulah seorang bisa dikategorikan husnul khotimah. Ya, terserah orang mau ngomong apa, dia punya mulut, tapi kita punya hati dan kita punya pemahaman. Kita ikuti apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Kita baca kalimat zikir, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua di akhir kehidupan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.